Selamat datang di era new normal. New normal. Saya sedang di Yellow Hotel Manggarai ini pemirsa. Mungkin ada yang mau ganti suasana setelah berbulan-bulan di rumah. Silahkan mampir di sini mau makan atau staycation. Protokol kesehatannya sudah dimulai dari pintu depan, saya jamin. Mantap sekali. Nah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya juga. Suasananya kalau bisa beda lah. Jangan di indoor gini, di outdoor. Nanti saya mau pindah ke atas ke rooftop. Saya udah ngabarin narasumber saya untuk ngobrolin lonjakan COVID-19 yang nggak turun-turun nih. Bahkan di Jakarta aja beberapa waktu belakangan ini angkanya, wah, meningkatnya luar biasa ya. Apa yang salah? Apa yang belum berhasil dijalankan di masa transisi? Nah, hari ini saya mau ngobrol dengan narasumber saya. Makanya nonton sampai terakhir ya. Oke, saya mau ke atas dulu ya. Keren nih, Peron Cafe namanya. Lantai 9. Makanya datang ke Yellow Hotel Manggarai, nanti ke lantai 9. Mau tahu kayak gimana? Yuk, kita ke atas yuk. Hari ini saya sedang berada di Yellow Hotel Manggarai nih. Dari lantai 9-nya saya ngeliat pemandangan Jakarta. Dari atas ini sih kelihatannya cerah banget. Cuman kalau mengingat lagi angka COVID-19 yang kemarin sempat dilonggarkan masa transisinya, tiba-tiba ada pidato lagi dari Pak Anies Baswedan. Wah, angkanya nggak turun-turun nih. Bahkan beberapa RW ya, beberapa wilayah pun yang tadinya udah zona hijau kembali jadi kuning, yang kuning kembali jadi merah. Sebenarnya apa yang bakal dilakukan oleh Pemprov DKI dan juga dari DPRD untuk mengurangi tingkat COVID-19 yang angkanya nggak turun-turun nih, udah dilonggarin. Terus kita juga kayaknya udah semakin kurang peduli masyarakatnya. Nah, bersama saya narasumber pertama, nanti saya akan ngobrol-ngobrol dari anggota DPRD. Tapi sebelumnya, kita mau lihat dulu VT dari Gubernur Pak Anies soal lonjakan kasus COVID-19 tertinggi beberapa waktu yang lalu. Ini dia VT-nya. Juni tanggal 4 sampai dengan sekarang, klaster terbesar otomatis adalah pasien rumah sakit. Itu 45,26%. 45% itu rumah sakit. Yang kedua adalah pasien di komunitas. 38% mereka yang berada di lingkungan kita. Lalu di mana? Di pasar itu 6,8% dan pekerja migran Indonesia itu 5,8%. Sisanya dari perkantoran. Tapi saya perlu ingatkan pada semua, 66% dari yang kita temukan adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang yang dia tidak sadar bahwa dia sudah terekspos. Artinya kalau saja mereka tidak kami datangi, tim puskesmas tidak melakukan testing, barangkali yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa positif, dia membawa virus COVID. Inilah sebabnya mengapa kita harus ekstra hati-hati. Berbeda kalau yang positif kita temukan adalah yang sakit, yang datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, tidak. Ini 66% adalah orang yang kita temukan karena kita melakukan testing. Jadi, saya ingin mengingatkan pada semua warga Jakarta, harus ekstra hati-hati. Jangan anggap enteng, jangan merasa kita sudah bebas dari COVID. Karena nanti kalau kondisi ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin kita akan kembali ke situasi sebelum ini. Nah, itu kata Pak Anies Baswedan. Saya mau nanya langsung nih sama perwakilan kita di DPRD. Bersama saya sudah ada Mas Wibi Adrino, anggota DPRD Komisi D DKI Jakarta. Halo, Mas Wibi. Siap. Halo. Sehat ya Mas Wibi? Waalaikumsalam. Sehat Mas Wibi? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Ini imun kuat. Imun kuat, hati bahagia ya. Ya. Ini ngomong-ngomong DPRD udah mulai balik kantor lagi atau masih work from home Mas Wibi? Kalau DPRD? Ya kalau cerita di DPRD sudah kembali kantor ya. Udah mulai ada rapat-rapat. Tapi kemarin itu kita dapat informasi dari Sekretariat Dewan bahwasanya ada 6 daripada stafnya terindikasi reaktif. Reaktif dalam uji rapid. Jadi untuk sementara kegiatan di kantor DPRD di shutdown dulu. Akan ada uji swab untuk staf-staf itu. Oke, jadi kembali WFH lagi ya dari teman-teman di DPRD ya? Iya, WFH. Oke, saya mau minta komentarnya Mas Wibi soal pidato dari Pak Anies soal lonjakan angka di DKI. Sebenarnya transisi ini sudah sesuai dengan harapan atau belum, Mas Wibi? Gini loh,
kita sebenarnya kalau boleh jujur ya di DPRD DKI Jakarta dalam hal setiap keputusan entah itu PSBB, terus kemarin itu ada PSBB transisi, itu kurang dilibatkan oleh Bapak Gubernur. Jadi itu inisiatif daripada Bapak Gubernur lewat yang udah koordinasi dengan gugus tugas dari tingkat pemerintah pusat, lalu ada gugus tugas di tingkat provinsi, kota, sampai dengan gugus tugas tingkat RW. Tapi kan kita lihat fakta-fakta yang terjadi pasca diterbitkan PSBB transisi ada pelonggaran, ya masyarakat udah mulai banyak yang berkerumun. Itu bukti yang paling konkret tuh kemarin ya CFD ya, kemarin dibuka. Itu kan luar biasa, itu penuh sekali. Walaupun saya lihat sendiri, saya langsung melakukan pengecekan di lapangan di tiap-tiap sudut itu baik dari Satpol PP, Disub dengan menggunakan TOA selalu memberitahukan ayo jaga jarak ya kan. Terus gunakan masker, ayo protokol kesehatan sampaikan. Tapi kan dengan kondisi yang begitu padatnya manusia, apakah mungkin jaga jarak itu bisa dilakukan ya kan? Terus juga akhirnya keputusan CFD itu dievaluasi, akhirnya dibukalah 32 titik dengan menutup kawasan Sudirman Tamrin. Ya, itu oke. Tapi juga yang kedua tentang sudah mulai dilonggarkan dunia usaha. Ini kritik yang paling mendasar saya rasa bahwasanya hari ini kalau kita masuk restoran ataupun sudah mulai dibuka ya dulu tempat-tempat hiburan malam ya. Saya lihat ada beberapa di kawasan Jakarta Selatan. Itu di depan memang kita disediakan tempat cuci tangan. Terus ditembak kepala kita pakai deteksi suhu. Begitu masuk di dalam, ya udah kayak nggak ada apa-apa lagi. Yang dibilang jaga jarak, social distancing, pakai masker, semua lepas, semua ngobrol di situ segala macam. Dan itu sangat berbahaya menurut saya. Karena apa? Sepengetahuan saya, penyebaran yang paling tinggi adalah di ruang tertutup. Bayangkan ruangan tertutup menggunakan AC sentral, atau ada yang batuk, selesai semua menurut saya. Jadi ini dengan kondisi seperti ini tentunya DPRD DKI Jakarta lewat fraksi Nasdem khusus meminta gubernur untuk mempertimbangkan kembali untuk kembali kepada PSBB. Tapi juga memang pasti kita akan dibenturkan dengan masalah ekonomi. Itu selalu seperti itu. Gimana nih nasibnya dunia usaha kalau misalnya kembali lagi ke PSBB? Jadi harus ada memang kolaborasi yang memang serius antara dunia usaha dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengetatan protokol kesehatan itu. Kita juga nggak pingin orang jadi mati kelaparan. Kita juga nggak ingin dunia usaha menjadi bangkrut, PHK di mana-mana. Tapi juga kita juga tidak ingin penyebaran COVID-19 ini semakin masif. Tapi memang juga yang ketiga, DKI Jakarta merupakan provinsi terbaik dalam hal melakukan uji tes. Sangat amat masif dilakukan. Jadi memang data yang keluar hari ini adalah bukti bahwasannya DKI Jakarta kerja, bukan hanya sekedar DKI Jakarta ini bermalas-malasan atau DKI Jakarta ini bandel, tapi Pemprov DKI Jakarta lewat puskesmas yang ada di seluruh kecamatan dan kelurahan ini aktif untuk men-tracing, mencari, terus juga mengundang untuk masyarakat bisa kumpul dia untuk melakukan pengecekan COVID-19. Ini kalau tadi mengingat statement Mas Wibi soal kurang dilibatkannya DPRD, apa yang terjadi Mas? Komunikasinya kah atau memang motong birokrasi dari Pemprov sehingga tidak banyak melibatkan pihak DPRD? Jadi gini, kalau kita berbicara tentang tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan soal permasalahan hukum. Contoh, misalnya terbitnya pergub tentang PSBB. Di situ ada namanya sanksi dalamnya. Bila mana orang tidak menggunakan masker itu didenda sekian. Terus orang yang nanti perusahaan yang tidak mengindahkan tentang protokol kesehatan bisa dilakukan denda-denda dan lain-lain. Sebagaimana yang saya ketahui ketika saya kuliah S1 di Trisakti, S2 di UGM belajar tentang tata negara. Yang namanya sanksi dan denda itu diatur dalam Perda. Perda itu yang mengusulkan kerja anggota dewan. Ya. Tapi di sini apa? Yang diterbitkan adalah pergub. Ya. Masuk dalam klausul pergub. Dan mungkin dalam imajinasi daripada Bapak Gubernur, emang kita butuh percepatan. Mungkin DPRD dianggap lamban. Enggak juga, kita juga siap gitu loh. Ayo dong, kita kerja bareng, kita nyusun dalam satu produk hukum sehingga punish and reward terhadap masyarakat yang bandel ini juga ada gitu loh.
Jadi jangan, karena apa? Kalau tidak ada penegakan yang firm, itu akan sulit untuk masyarakat untuk mengindahkan daripada aturan-aturan yang sudah disampaikan. Kalau sebatas sosialisasi, seluruh influencer yang main Twitter, Instagram maupun artis pemerintah semua udah nyampein, ayo protokol kesehatan, tapi cuma sampai di mulut saja, ya kan? Jadi mau jalan seperti apa saya bilang? Berarti harus ada namanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak memenuhi, kita denda. Ya, tipiring seperti kata Pak Presiden Jokowi kan kemarin kita udah ngomong Pak Presiden, bahwa udah ada, pakai sanksi aja, ya kan seperti itu. Habis ini saya ada narasumber satu lagi nih, mungkin kita dari sisi kesehatannya juga, kita break dulu sebentar, Mas Wibi bergabung bersama kita. Setelah ini ada Profesor Arif Fahrialsyah, akademisi dan Praktisi klinis, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.